Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis nomor 681. Ya. Ini halaman 291. Masih kitab siam, termasuk adab siam, ya, adab. Jadi ada fadilah, ada hukumnya, ini adabnya. Walaupun siamnya sah, nah, kalau adabnya kurang itu mengurangi pahala. Kemarin kita bicarakan tentang adab siam, yaitu harus sahur, harus cepat bukanya, harus dengan kurma, ya. Kalau ada, kalau tidak ada air. Terutama tidak daliana dengan bala-bala. Tapi sah, ya. Jadi saumnya sah, tapi adabnya kurang. Nah, sekarang masih adab juga, adab siam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Faqala wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Falamma abau ayyantahu anil wisali wa sala bihim yauman thumma yauman thumma ra'aul hilala faqala law ta'akhkhara hilalu lazidtukum kamunakililahum hina abau ayyantahu. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saum wisol. Saum wisol itu adalah saum terus, yaitu umpamanya saum mulai pagi ini sampai besok petang teh maghrib, pagi dan terus sampai besok petang dengan tidak makan apa-apa di antara itu. Jadi orang yang tidak sahur biasanya, karena kan iftar mah wajib. Ada kalanya tidak iftar, tidak buka, tapi langsung sahur. Pada umumnya itu tidak sahur. Tidak sahur itu memang sahur itu haroream. Nah, kalau sahurnya mau semangat, maka maghribnya makan sekedarnya, jangan makan lagi. Dia imam bukan makan cina mie. Terus ya mie goreng, ya. Terus apa lagi? Batagor, kentang goreng. Nah, nanti sahurnya itu kurang semangat. Itu wisol. Faqala rajulun minal muslimin, ada seorang dari kaum muslimin berkata, tapi saya melihat engkau ya Rasulullah wisol. Nah, dari mana dia tahu ya itu wisol?
Tapi mungkin juga ada informasi bahwa Rasulullah SAW tidak sahur. Sabda beliau, wa ayyukum misli, siapa di antara kamu seperti aku? Seperti aku itu apanya? Kan Rasulullah manusia, sama dengan kita, suka lapar. Inni abitu yutimuni rabbi, sesungguhnya aku di kabar malam yutimuni rabbi, Allah atau Tuhanku memberi makan, diberi makan oleh Allah. Wa yasqini, dan diberi minum. Jadi artinya Rasulullah SAW tidak lapar. Jadi kalau tidak ada makanan, nah, oleh Allah itu Rasulullah diberi makan dan diberi minum. Itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi yang lain juga. Bahkan para sahabat juga ada yang begitu. Kan ada orang yang diberi makan, diberi minum selama 300 tahun. Nah, itu orang-orang yang soleh. Mungkin saja ada orang yang tidur, siangnya itu mimpi, wah, mimpi ke restoran, ngaliwat tungkul. Pernah ya? Pernah mimpi ketika sahur makan? Ya, karena di sininya itu yang dipikirannya itu makan. Ketika bawa mimpi yang tidak enak itu ketika rek ngahuap dihudangkeun. Nah, itu. Jadi para rasul itu diberi makan, diberi minum. Ada makhluk yang tidak makan, tidak minum? Malaikat tidak makan, tidak minum. Jadi kalau malaikat makan dan minum bisa disogok, Pak. Kalau malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau laki-laki dikasih perempuan, kalau perempuan dikasih laki-laki. Jadi tidak jujur. Tongeret agaknya, udah tongeret mah di dalamnya tuh apa? Kosong ya, kosong itu, makan angin. Falamma abau, tetapi lantaran mereka enggan berhenti dari wisol, lantaran merasa kuat, maka Nabi SAW ajak mereka wisol sehari kemudian sampai melihat bulan hilal. Muncul kurang makin, oke, sok lah kita wisol. Nah, begitu. Jadi dalam hal ini kan Islam itu pada saat itu istilahnya sedang dibentuk. Sedang dibentuk tuh maksudnya kan belum sempurna. Nanti diwajibkan wisol. Nah, seperti itu. Dan ini sebetulnya bukan perintah, Pak. Seperti ada orang yang seorang suami masuk ke mall dengan istrinya, nah, nganter istri teh. Karena itu suami mah maunya tunggu di mobil gitunya, sieun ketempuhan. Lihat Maya. Tujuannya membeli barang ABCD, ternyata sebelum ABCD melihat yang E. Nah, eta heula. Kata suaminya, "Geus, tong balik sekalian." Nah, itu kan perintah ya, tong balik itu. Jangan pulang sekalian. Itu bukan menyuruh. Ini ada makanan 5, anak 5, ya, tahu 5. Dimakan, biarkan kabeh. Nah, itu. Dalam Quran juga ada perintah itu. Tapi yang dimaksud kita tahu ya. Itu artinya melarang. Bakatku amek geningan aya geningan ya. Bakatku amek talak tilu sakalian. Tidak ada. Bakatku amek tong balik deui, sebab kalau sudah talak 3 itu tidak bisa kembali lagi kecuali
diselang oleh orang yang lain. Bahkan sama kata sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melihat hilal nepi ka lebaran. Wah, sampai begitu ya, nepi ka lebaran. Maka sabdanya, jika terlambat bulan itu niscaya aku tambah bagi kamu. Nanti setelah lebaran saum li taung lebaran sakalian tah nepi ka kitu. Seperti seorang anak yang disuruh pulang akhir Ramadan tidak pulang juga, ibunya sudah rindu. Tapi kalau ibu mah tidak mendoakannya, bapak nangis, tong balik sekalian. Nah, itu. Lebarannya tong ka dieu. Biasanya begitu. Tapi kalau ibu tidak begitu, nya ka dieu we cenah gitu. Itu ibu. Karena itu kepada orang tua, ibu bapak khususnya ibu tidak boleh mengatakan sebab kalau sudah tersakiti kemudian berdoa, nah itu yang paling berbahaya walaupun orang itu ulama. Itu kan ada hadisnya ya, hadis Jurayz ya, udah ahli sholat, ahli tahajud. Karena itu pula ketika masa pembentukan dan Rasul ada, itu harus dipermudah. Sebab apabila sudah ditekankan begitu, nanti akan menjadi kewajiban. Seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam taraweh, ya, sholat qiyamul Ramadan itu di masjid 1 hari 2 hari ya kita buka lagi nanti. Dan pada hari berikutnya beliau ke masjid. Setelah Isya di masjid pulang, orang-orang tunggu begitu. Rasul tidak keluar juga, sebab pada saat itu apabila beja-beja itu berjamaah dengan Rasul, beja, tuh makin penuh masjid teh, beda jeung diurang. Makin hari makin ada kemajuan. Jadi maju. Asalnya ibu-ibu di luar jadi maju. Ya, zaman Rasul tidak begitu. Kemudian Rasulullah SAW waktu subuh keluar dan beliau bersabda, saya takut ini diwajibkan. Tapi orang-orang suka. Kalau sekarang tidak gitu. Ketika Ustadz mau berdiri juga, kita tunggu sajalah hasil barangkali masih ada, tak gitu. Kalau zaman Rasul tidak begitu. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah menetapkan, dia akan memberatkan. Dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kamu bertanya pada sesuatu, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Banyak pertanyaan sehingga nanti akan menjadi sulit. Seperti orang Bani Israel disuruh menyembelih sapi, padahal mah tinggal geres artinya sapi mana cetak jadi ribut itu Pak. Pokoknya mah cenah sapi yang tidak tua tidak muda, lin anakna lin iskolot. Mana Pak loba anu kitu teh. Ya yang tidak dipekerjakan, iya kan warnanya juga banyak. Seperti di kita warna sapi itu hitam putih, tapi kenyataannya banyak yang coklat ya. Gambar nama dina eta hitam putih itu teh sapi teh, tapi jarang itu. Sampai pada akhirnya sulit juga. Jungjang cenah meuli cau ka pasar. Hoream bolak cau naon? Cau asak cenah tuh. Apa cau terparupa cenah mah. Cenah aya cau Ambon, cau Lumut, cau Raja tah, cau Raja teh nu kumaha pan raja bulu pokona. Aduh aya dongeng gitu. Tapi saya pernah cerita di sini dongeng tuh. Datang rame mah dongeng mah. Walaupun orang Singapura nonton ini ya, tapi dongengnya harus ke bahasa Sunda. Maaf aja. Yang nyokot cai cenah. Cai naon Pak, mending
bade ka bumi Pak bade meser meuli we didinya cenah Pak cenah meuli teh cenah anu dina botol anu dina gelas kitu dina cup na botol cenah Pak nu botol teh nu tiis anu nu tiis teh cenah Pak yang nu herang tawa yang berwarna warna teh nu beureum cenah dari tangkiling ke budak untuk utak jeling tadi payahan. Nah, di sini juga banyak gitu ya. Pada zaman sahabat kan begitu. Ada orang sahabat itu mau terus-terusan saum sunat setiap hari, tahajud sepanjang malam. Ada yang tidak mau menikah juga. Gitu. Sebagai pemberi pelajaran kepada mereka yang enggan berhenti. Nah, ini sahur ya, kita sudah bahas sahur itu banyak barokahnya. Di antaranya kita makan dan itu adalah hukumnya sunat. Kan urang makan sunat tetara, ieu sunat teh dahar. Wah, itu. Kunaon cenah sahur? Ieu sunat cenah kitu padahal mah hayang dahar. 682 Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bihi wa jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Abdullah. Dan daripadanya yaitu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata dusta, wal amala bihi, dan mengamalkan dengannya, wa jahla, dan kelakuan bodoh. Kelakuan bodoh itu nu kumaha? Maka tidak ada keperluan bagi Allah pada kegiatan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak memberi pahala. Orang itu hanya bebas dari kewajiban. Asa wajib we. Sebab yang wajib itu kan kalau ditinggalkan disiksa. Nah, ini dilaksanakan. Dia tidak disiksa tapi tidak dapat pahala. Maksudnya tidak ada faidah, dan Allah tidak memandang saum seorang dengan tidak makan dan tidak minum. Jadi dengan tidak makan dan tidak minumnya itu tidak berpahala. Jika ia berkata perkataan curang, berbuat perbuatan curang, tukang dagang ya teh. Ya, sabaraha detik itu na sakitu abdi mah teu namihana naon. Bohong itu teh tong dijual atuh. Lah kecuali memang dia itu jujur, sudah ada lebihnya. Saya juga kan tukang dagang ya, cenah usah dibagikan, sudah ada untungnya. Ini arah toheun teh. Hanya satu saja masalahnya, apa? Saya punya pahala, bapak-bapak tidak punya pahala. Oh gitu, jadi mayar oke. Iya. Pengajian kan tidak bayar, terus buku mau gratis. Nah, pahalanya dia itu apa? Pahalanya ya hanya hadir saja dan dapat buku. Buku nanti dijual deh. Atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang bodoh di dalam omongan dan perbuatan. Bodoh mana nyengat petasan, Pak? Ari petasan itu yang dicari yang jauh di arahna naonana suaranya. Kenapa dia tutup? Tah eta apa? Kudu nanti disimpan di dieu eta. Ya mun teh disadar pun gorengnya. Wah, cenah sadar teh gitu. Wah, cenah ini petasan digoreng. Nu di arah teh suaranya. Tetapi ya suaranya untuk orang lain.
juga tutupan gitu. Hanya kena sadar tuh cenah. Perbuatan bodoh itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau berkata curang sudah tahu ya. Ini perbuatan bodoh yang tidak ada manfaatnya. Baiknya Islam seseorang itu jika ia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamiyya mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini ada hadisnya. Dari baiknya Islam seseorang dia meninggalkan yang tidak perlu. Jadi saya ingatnya barusan ini hadis perbuatan apa lagi Pak yang tidak ada manfaatnya. Catur ai manfaatnya tuh olahraga itu maksudnya olahraga olah otak gitu ya. Catur macana itu kan sambil ngabuburit. Ada lagi sambil ngabuburit teh eta makan ku acing. Aduh. Mun teh kalawas cenah itu. Nah. Ini salah satu adab siam. Jadi adab siam itu pokoknya yang membatalkan memang makan minum, tetapi jangan sampai kata-katanya juga kotor, curang, bahkan kata-katanya menjurus kepada hal-hal yang ya ngabatalkeun gitu. Dalam ibadah haji juga ada. Ya. Ibadah haji. Jadi bukan hanya siam, ibadah haji juga. Itu Al-Baqarah 197. Ya. Coba dilihat itu ya. Silahkan dibaca artinya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah itu. Silahkan. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofa, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi ada 3 ya. Tidak boleh ropas ya. Berkata jorok itu. Dan ropas di sini juga termasuk hubungan suami istri jadi batal itu. Kemudian tidak maksiat dan yang ketiga tidak bertengkar. Wala rofasa wala fusuko. Nah, fusuko itu maksiat di sini kebanyakan adalah menghina. Sebab orang yang berhaji itu macam-macam. Karena itu oleh Allah diseragamkan pakaiannya. Seragamkan. Biasanya orang Indonesia itu ya bersih-bersih. Tapi ada orang yang seperti dari Afrika kan pakai baju teh eta ya. Saminggu teh mani. Wah, ini pokoknya malah gitu. Itu teh cek urang teh cinta. Itu teh termasuk fusuk. Tidak boleh. Dan berbuat perbuatan-perbuatan yang lain. Ah iya, kalau saum itu nonton YouTube teh. Kan teh karaosnya itu ngabuburit. Tapi itu ada rofasnya di sana. Kemudian suka bertengkar, jangan bertengkar. Jadi Allah Maha tahu.
Biasanya yang bertengkar itu suami istri. Suaminya mau ke masjid dengan istrinya ngalir ke toko, dicabak si kain tetah itu. Tungtung nama asup atuh ka masjid jadi masbuk. Suaminya marah, oke di mak majeng ibu gitu. Suaminya bukan tidak tahu ya, tapi kemudian ke toko mah kadah mayar. Jadi kadang-kadang orang Arab itu suka memaksa juga, memaksa. Di sini juga kan ada ya. Ulah wani nawar pokoknya nama. Saya pernah itu di dalam bis tukang mangga gitu ya, ditawar gitu. Sok cenah gitu. Ayo nawar sabar eta teu jadi. Wah, kita carekan anak. Ada yang menyatakan saya tidak punya uang, makanya tuh boga duit ini tan. Ah, siap teh. Asaulkeun ka abdi teh harita teh. Pak, can bari bapak mah. Horea mawa teh, lim teh boga duit. Ulang tah, situ kan dagang teh. Sebab saya melihat yang lihat di depan tadi. Gak punya uang, cenah tuh boga duit, cenah kitu. Makanya tuh boga duit ini tan. Ah, teh. Pasti nawaran ka saya. Horea mawa cenah ngahulang we mah tembok ka urang teh kitu. Sok pun pamawakeun ka imah mah. Nah ulah. Nah itu banyak hal-hal nu pikakeheulun teh. Termasuk di dalam siam dan saum dan haji itu hampir sama sebetulnya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan bodoh seperti itu. Jadi tidak ada pahalanya. Allah tidak akan memberi pahala karena dia meninggalkan makan dan minumnya. Hanya Allah melepaskan kewajiban, tidak akan menyiksa. Tapi kalau batal beda lagi. Hadis nomor 683. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbihi muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium padahal dia sedang saum, dan mubasyarah itu ya, bisa bercanda atau naon teh, bergaul dengan istri. Naon teh namanya teh? Bercengkrama, bukan bercengkrama, ngobrol. Bercumbu. Nah, itu. Kalau pakai rayu mah jadi ada keinginan bercumbu. Padahal dia saum, tetapi ya orang yang paling dapat menahannya daripada kamu. Jadi kalau bukan Nabi mah kuat, jadi artinya entong gitu Pak. Sebab nanti ada Pak, ada hadis di sini. Jadi suaminya sengaja meninggalkan istrinya, dengan istrinya melang. Diteang ke kebun, atau di kebun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Muslim. Jadi muttafaq alaih itu kan Bukhari Muslim. Nah, ini lafaz Muslim yang dipakai. Dan ada tambahan, ini pada bulan Ramadan. Kitu nateh. Jadi artinya, nah ini hal-hal yang tidak membatalkan siam ya, yang tidak membatalkan siam. Kalau tadi adab siam, artinya boleh juga bercumbu dengan istri. Gitu. Dulu pernah itu, Umar bin Khattab kata istrinya, pada ulang kersaum, wah menang cenah gitu. Sampai Umar bin Khattab esoknya datang kepada Rasulullah SAW. Kata Umar bin Khattab, aduh celaka, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, naon cenah gitu. Ya diceritakan begitu. Mudah semuanya. Tadi itu hebatnya Umar bin Khattab teh. Padahal bukan hanya Umar bin Khattab, yang lain juga begitu. Tapi Umar bin Khattab itu sampai tidak bisa tidur.
Kemudian kata Rasulullah menyatakan tidak batal. Bahkan ada yang bertanya, kalau gosok gigi ya seperti mencium istri. Mencium itu ada dua macam. Sebetulnya mencium itu dengan hidung. Ya. Betul tidak? Oh, iya. Tapi di sini ini bukan mencium, artinya yuqabbilu itu mengecup. Beda. Tapi di urang mah ini mencium itu sudah kata-kata yang menjurusnya ke sana. Kan ada orang yang mencium harumnya gitu. Nah, mencium kan dengan hidung ya. Harum baunya teh. Teka arti orang Sunda mah teh. Nya harumnya bau. Kata Aisyah, Rasul itu adalah orang yang paling bisa menahan. Nah, di sini juga menunjukkan mungkin bertumbuhnya bisa kelewatan seperti itu. Wah, Rasul itu bisa menahan amlakakum liirbihi. Artinya kalau tidak bisa menahan jangan coba-coba. Tungtung nama pan ribuh tah. Ayo cenah urang ka kota, pan ka kota mah sapar. Gitu teh. Ai sapar kan boleh ya buka gitu. Dan itu termasuk adab juga, tong lebih ka kitu. Tapi walaupun sapar ya harus tahan saja, sebab ada orang yang berangkat ibadah haji itu pada bulan Ramadan. Itu kan musafir. Biasanya eta teh yang usianya 40 tahun ke bawah, pari bangsa urang mah 50 tahun mah. Ningali nu kitu teh geus teu hayang gitu. Mun hayang keneh berarti eta teh kudu betul-betul ibadahnya dan bisa menahan diri supaya dia mendapatkannya nanti di surga. Ini usia naon gitu 40-an ke bawah. Jadi kesimpulannya tidak batal, sebab itu bukan makan bukan minum, bukan makan bukan minum, tapi harus bisa menahan diri gitu. Hadis nomor 684. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Wa Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada Ibnu Abbas dan bapaknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal ya muhrim. Nah, muhrim itu artinya orang yang sedang ihram untuk melaksanakan haji dan umroh. Kalau yang biasa itu bukan muhrim tapi mahram. Bukan mahram, maaf, bukan mahram. Jadi orang menjadi muhrim eta teh. Muhrim orang yang ihram. Saya tulis di risalah itu. Di risalah yang sekarang itu ya. Saya sebutnya muhrim, orang yang melaksanakan ihram. Jadi tidak batal dibekam itu. Dan Rasul juga berbekam pada waktu beliau sedang saum. Nah, tapi nanti ada hadisnya ke bawah yang lain lagi. Jadi berbekam itu diambil darah biasanya dulu itu dengan api ku mangkok dikitukeun sisieun teh kaluarkeun itu jadi sedot teh. Dan itu manfaatnya salah satunya untuk melancarkan peredaran darah dan mengeluarkan darah-darah kotor, riut. Berbekam itu biasanya dulu tuh di kita ada yang dipatik ya. Patik itu kampak kecil ya. Jadi gitu teh kampak jadi keluar si darahna teh jadi teh. Di urang mah aya BMC-nya. BRC. Bekam Ruqyah Center. Oh, saya teh center. Itu yang disebut dengan
Tibun Nabawi itu pengobatan ala Nabi. Sebetulnya boleh saja, tapi sekarang kan ada yang lebih. Tapi kalau pakai itu juga boleh. 685 an Shaddad bin Ausin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftara hajimu wal mahjum. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau lewat kepada orang di Baqi di Madinah tuh. Jadi Baqi itu nama kampung yang dipakai untuk pemakaman kuburan. Urang mah siga Sirnaraga. Ya, di mana Sirnaraga teh? Ada ayat di Batu Jajar mah Raga Sirna. Nah, jadi ragana teh Sirna teh tina Sirna raga. Kalau di Kota Bandung di di Kota Bandung ada lagi, bukan hanya itu. Di Caringin, Rancacili maka dia sakit itu teh tos aya cai. Jadi kebanyakan tidak sampai 1 meter. Kemarin anggota Persis di sana tuh. Kemudian Cikadut ya, Cikutra, setiap itu ada di itu Karasaknya itu seperti Baqi ya. Kalau yang kita kena di Mekah di Ma'la. Jadi bukan di kuburan itu, tapi namanya di sana gitu, di Baqi. Wahwa yahtajimu sedang melakukan bekam pada bulan Ramadan. Faqala, kata Rasulullah, aftara hajimu, batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Batal, telah berbuka saum orang yang berbekam dan dibekam. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 teh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 5 kecuali Tirmidzi, jadi 4. 5 kecuali Tirmidzi, 4. Kata Ibnu Huzaimah dan Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, hadis ini sahih. Tapi di luhur Rasulullah berbekam pada waktu saum, bahkan pada waktu haji. Inilah 2 hadis yang bertentangan. Maka dalam hal ini kita harus mengambil yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Urutannya begitu. Rawahu jamaah yang sebut mutawatir, kemudian Bukhari itu menempati tempat pertama sebagai perorangan. Yang kedua Muslim, itu namanya Sahih Muslim. Kalau kedua-duanya sudah menerangkan, itu muttafaqun alaih. Jadi zaman dulu ya, Imam Ahmad itu mulai mengumpulkan hadis, kira-kira ada 600.000 hadis. 600.000 hadis. Kemudian itu pokoknya asal hadis dikumpulkan, itu zaman Imam Ahmad. Nah, generasi berikutnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengumpulkan, karena setengahnya 300.000 hadis. Ada yang menyatakan Imam Ahmad itu 1 juta hadis, sebab ada hadis yang sama gitu. Dipilih ini yang sahih, kata Imam Bukhari. Yang sahih itu yang jelas ini dari siapa, orang ini juga diketahui ya, diketahui itu pintarnya, diketahui kejujurannya. Jadi akhlaknya ada 2 itu. Yang pertama akhlaknya, yang kedua kecerdasannya. Tuh, sahih itu begitu. Kalau orangnya itu jelas, luka cisah teh, luka atuh, dhaif teh. Kada ibu-ibu cenah itu cenah dirinya salaki dirinya, tak nyebut dirinya tepan beda teh gitu. Mari cenah duaan kali itu jeung istri cenah.
ditanya ningali teu cenah deui saha atunya tadi doib teh teh. Iya ada itu teh itu belajar hadis ini, belajar hadis. Kalau rawinya itu pintar jelas, tapi zaman sekarang kan mudah ya cetrek, nah itu sahih itu mah kalau tidak direkayasa. Itu istri teh keun bae da pun lanceuk mah pan gojek cenah beres urusannya. Tapi itu kadang-kadang berita-berita seperti itu yang tidak jelas, nah ini harus dikonfirmasi. Jadi apabila ada hadis yang bertentangan dan berbeda, jalan pertama harus disatukan. Misalnya wudu itu Rasulullah wudu teh 3 kali, tapi kata seorang wudunya 2 kali, kan 2 dan 3 beda, harus disatukan. Artinya boleh 3, boleh 2. Nah itu satu. Jika tidak bisa, maka cari yang lebih sahih. Ini cara yang kedua, Imam Bukhari yang lebih sahih daripada yang lainnya. Karena itu rawal khamsah itu Imam Bukhari tidak masuk. Coba kita lihat, bapak-bapak apa rawal khamsah? Sudah, tapi lupa lagi. Coba ya kita lihat. Halaman 28. Nah, kita baca saja ya supaya tidak bingung. Ayat di bawah tuh. Maka yang dimaksud dengan 7 ya, ada itu halaman 28. Ayat Bu? Ada ya? Ini Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Hasan, yang lainnya tidak. Kadang-kadang dihilangkan itu, langsung saja karena hadisnya. Maka yang dimaksud dengan 7 ialah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan yang dimaksud dengan 6 ialah mereka yang tersebut kecuali Ahmad. Bukhari masuk ya? Masuk. Muslim masuk. Dan yang dimaksud dengan 5, nah hadis ini 5, ialah mereka yang tersebut kecuali Bukhari, Muslim. Tuh, itu Pak. Jadi Bukhari, Muslim tidak ikut. Kemudian jalan ketiga, jika ini tidak ditemukan mana yang lebih sahih, kedua-duanya sahih nih. Kan tadi yang pertama itu dihijikan, yang kedua mana yang lebih sahih, ternyata kedua-duanya sahih. Yang ketiga caranya ini diteliti mana dulu hadis ini, hadis A atau hadis B. Hadis A menyatakan benar, hadis B menyatakan salah. Nah, kapan ya? Seperti begini, ada kan yang pira kemarin tuh seperti LGBT, ada pira Nabi Muhammad itu punya menantu orang kafir. Memang betul Pak, kan Nabi Muhammad dia juga belum jadi nabi. Anaknya yang 2 dinikahkan kepada anak Abu Lahab gitu. Kapan itu? Di Mekah itu. Belum ada ketentuan. Nah, padahalnya cerai. Tak itu teh sok dikitu-kitu kan ada pernikahan beda agama, Nabi Muhammad juga menantunya bukan Islam, sampai begitu. Sekian eta teh dimaksudnya apa dia itu? Nah, kita lihat kalau riwayatnya benar, ini kapan ini? Kan Ali bin Abi Thalib pernah mabuk gitu. Waktu mendekati sholat maghrib itu ada hadisnya. Tapi saat itu belum diharamkan khamar. Nah, ini harus dilihat dari riwayat kapan. Itu yang disebut dengan nasih mansukh. Kemudian yang keempat, caranya apabila tidak ditemukan, dihijikan tidak bisa, dicari yang lebih sahih, kedua-duanya sahih, kemudian tidak bisa dicari mana yang lebih dulu. Sebab yang berlaku yang akhir ya. Asup si tubak motor teh kadinya teh atau tubak mobil kadinya Pak perbodan baheula mah henteu cenah baheula henteu teh. Jadi yang berlaku adalah hukum yang terakhir. Dina Taurat, dina Injil tidak ada. Yang berlaku mah Al-Qur'an.
sebab ini peraturan sudah terakhir ini. Nah gitu Pak. Jadi kesimpulannya dibekam waktu Ramadan itu tidak membatalkan siam. Sengaja ini disantumkan kedua-duanya. Tapi kalau kita tidak menguasai mustalah hadis seperti tadi dan tidak ada ini, jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Kalau tidak salah adanya nanti sebelum terakhir. Walaupun dengan Muslim, Bukhari dan Muslim, maka Bukhari harus didahulukan daripada Muslim. Sebab Muslim itu beda syaratnya. Syaratnya hanya bertemu. Sedangkan Bukhari nyatakan bertemu tidak. Kalau Muslim hanya sejaman. Kalau sejaman, guru dan murid sejaman sebutnya sahih. Jadi ada judul mengapa Bukhari didahulukan daripada Muslim. Cuman sini tidak ada. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi judulnya yang sekarang itu yang tidak membatalkan saum. Ada kemarin adab-adab saum. Ada yang perlu ditambahkan? Silahkan. Kalau tidak, ya, sampai di sini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.